Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bisanad al-muttasil ilayhi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fi darain. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل الذي يتوصل به إلى الله ويحصل به الوصول إلى حضرة القدس. Baik, fi'il atau perbuatan, amal perbuatan yang dapat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'rafu, diketahui, ditandai dengan apa? Biqad wassin wa sawfa wa ta'it ta'nits sakinah. Pertama, qad. Dari mana kita mengetahui suatu perbuatan itu dapat menyampaikan kepada Allah? Apabila dia qad. Qad maksudnya apa? Allati tufidul jazma wat tasmima wa huwa al-azmu 'ala al-birri wat taqwa. Yaitu qad di sini mengisyaratkan kepada sebuah kepastian, kepastian kan. Kalau secara nahu saja, qad kalau masuk ke fi'il itu menguatkan, ya. Qad daraba, dia benar-benar telah memukul. Qad itu benar-benar. Jadi seseorang dalam bersuluk menuju Allah jangan main-main, jangan setengah-setengah, tapi bersungguh-sungguh, benar-benar gitu. Qad. Wal jazmu wat tasmim bidawamis sayr hatta yasil aw yamut. Harus ada tekad yang kuat untuk bersuluk sampai mencapai tujuan pokoknya, atau sampai mati, sampai tidak sampai kepada tujuan, yang penting terus berusaha menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabihadza yahsulu lil muridil wusul. Maka dengan kesungguhan, tekad yang kuat itulah maka seorang murid yahsulul wusul, akan mencapai wusul. Ya Rabb, mudah-mudahan kita juga, amin. Faqad qalu fi syurutil faqir. Sekarang dirincikan lagi oleh beliau kesungguhan kayak gimana, boleh dong contoh. Nah, ini dia. Hiya husnul khidmah. Ternyata kesungguhan di sini antara lain, bahkan yang terutama adalah berkhidmat dengan baik. Berkhidmat kepada guru, berkhidmat kepada sesama saudara, sesama teman seperjalanan menuju Allah. Tidak ngurus diri sendiri, tidak cuek, tapi juga bersosial dengan baik. Ini penegasan bahwa tasawuf itu bukan menjauhi kehidupan bermasyarakat. Justru tasawuf yang benar-benar tasawuf, yang sungguh-sungguh, yang murni, yang tulen, adalah apabila dia syarat dengan husnul khidmah. Justru dia kelihatan betul berkhidmat terus kepada masyarakat. Itu sufi yang benar-benar sufi. Baik. Selain daripada itu, selain daripada husnul khidmah, juga hifdzul hurmah, menjaga kehormatan, baik kehormatan diri maupun kehormatan teman, sahabat, keluarga, lebih-lebih kehormatan guru.
Jangan dirusak nama baik gurunya. Ya. Jangan dicela apalagi. Melainkan betul-betul dihormati dan dimuliakan guru tersebut. Wa ta'zimun ni'mah, dan membesarkan nikmat Allah, mengagungkan nikmat Allah. Terutama nikmat di sini adalah nikmat suluk itu sendiri. Nikmat mendapatkan seorang guru, mendapatkan hidayah, mendapatkan irsyadat. Ada orang yang diikuti, lalu mendapatkan amalan-amalan, wirid-wirid, hizib-hizib, ratib-ratib, apapun namanya, yang menjadi bekal perjalanan menuju Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Maka patut untuk dibesarkan nikmat tersebut sehingga disyukuri. Dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau atau kamu sekalian mau menghitung nikmat Allah, nah tuh, nikmat Allah ini mufrad atau jama'? Nikmat Allah mufrad atau jama'? Mufrad. Mufrad artinya apa? Bukan wa in ta'uddu ni'amallah. Kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya saking banyaknya. Bukan begitu. Walaupun ya sesungguhnya kita juga tidak akan mampu menghitung yang banyak, tapi satu saja kita hitung tidak akan mampu. Satu saja nikmat Allah saja yang kita coba nilai dia, maka tidak akan mampu kita menilainya. Berarti ini artinya nikmat itu nikmat yang betul-betul tak ternilai, saking besarnya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa nikmat yang satu dimaksud di sini adalah nikmat guru. Nikmat guru atau wali mursyid. Karena dengan adanya mursyid itu, maka keselamatan, keberkahan, kenyamanan, kebahagiaan lengkap sudah di dunia dan di akhirat. Sebagaimana para sahabat dapat hidup bersama dan ngiring selalu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang mau dicari, sudah itu. Enggak ada. Sumber segala nikmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula pewaris beliau. Pewaris beliau ini, maka tentu juga beliau adalah mewarisi warisan tersebut adalah warisan nikmat yang terbesar itu. Mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Wa nufudul azimah wa huwa tasmimul azmi ila akhirih. Wa fi dhalika yaqul ila akhirih. Kemudian kita pindah wasin wa saufa. Nah, perbuatan juga yang dapat menyampaikan kepada Allah adalah sin saufa. Dijelaskan di sini wa yuhtamalu an yakuna ala hadfil mudhaf. Kata beliau di sini diperkirakan ada mudhaf yang dihapus di sini. Taqdiruhu yu'rafu bitarkis sini wa saufa. Perbuatan yang menyampaikan kepada Allah meninggalkan sin dan saufa. Meninggalkannya itu dimahzufkan. Apa maksudnya meninggalkan sin dan saufa? Sin dan saufa itu kalau dia masuk ke fi'il itu bermakna apa? Akan, ya. Bukan sudah tapi akan. Alias menunda, nanti sudah. Nanti. Atau saya diskusi dulu. Kita tidak tahu umur. Kita tidak tahu umur. Mudah-mudahan semua panjang umur. Amin. Maka bitarkit taswif, maka janganlah kita suka menunda-nunda. Fayakunu isyaratan ilal mubadarah wa intihazil fursah qabla fawatil waqti. Isyarat di sini bahwa kalau kita betul-betul ingin segera sampai kepada Allah, ya jangan menunda-nunda. Ya, mubadarah, bersegera.
wantihazul fursah, dan mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya, qabla fawatil waqti, sebelum berlalu waktunya. Kemudian di bawahnya wata'it ta'nif. Juga ada mudhaf yang dimahzufkan. Takdiruhu wa tarku suhbatit ta'nif. Ayo yang laki-laki, tinggalkanlah bersahabat dengan perempuan. Yang perempuan ya sebaliknya. Tinggalkan kalau ingin segera sampai kepada Allah. Fa inna suhbatan nisa, tuh, karena berteman dekat, terutama ya, berteman dekat dengan perempuan atau lawan jenis, apalagi lebih dari berteman, ya, lebih dari berteman, hati-hati. Apa kata ulama kita? Min a'zamil qawati'i lil murid, itu adalah penghalang terbesar seorang murid dalam berjalan, menempuh perjalanan menuju Allah. Jadi berjalan menuju Allah itu ada duri-durinya. Duri yang paling besar, yang paling tajam itu lawan jenis. Segera yang pacaran diputusin pacarnya sekarang juga, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di adarra 'ala ar-rijali min nisa. Atau kama qala, ma taraktu ba'di fitnatan, mungkin dalam riwayat yang kita tahu. Iya, Nabi sendiri kan bilang begitu. Hadis riwayat, hadis sahih muttafaqun alaih. Aku tidak tidak ada fitnah setelahku yang paling berbahaya atas laki-laki melebihi fitnah perempuan, ataupun sebaliknya. Wa qad hadzara katsirun min as-sufiyyati al-faqira min at-tazawwuji qabla al-wusul. Itu sebabnya banyak orang-orang sufi dahulu melarang atau hadzara, memberikan peringatan kepada muridnya agar jangan dulu menikah sebelum wusul. Jadi kalau belum wusul jangan nikah dulu, ya. Itu kata orang-orang sufi dahulu. Ya, dengan pertimbangan yang tentu sangat mulia, agar muridnya ini ketika menikah nanti betul-betul menikah dalam keadaan lumayanlah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga besar jaminannya dalam mendidik dan memuliakan rumah tangganya. Bukan di sini orang-orang sufi dahulu mengatakan jangan nikah atau nikah di usia tua, tidak. Justru jangan fokus di situ. Para sufi dahulu sebenarnya menekankan bersegeralah untuk sampai kepada Allah. Jadi kalau sampainya di usia muda kan silahkan menikah langsung, tidak apa-apa. Jadi bukan nikah nanti, bukan, tapi ayo matangkan diri dulu zahir dan batin, barulah menikah. Supaya tidak begitu menikah langsung perang terus siang dan malam. Ya, adu fisik, bukan hanya adu fisik, tapi juga adu mulut, adu otot, bahkan adu piring, semua melayang-melayang. Itu kenapa? Salah satunya karena jauh dari Allah, jauh dari Allah. Jangan sedih dulu. Yang merasa tidak nyampe-nyampe terus tidak nikah-nikah dong. Tidak begitu juga. Katanya kecuali idza kana fi suhbati syaikhi multasiqan bihi. Selama dengan menikah itu tidak menghalangi untuk terus mulazamah dengan guru mursyid, lanjutkan nikah saja. Artinya walaupun belum sampai, masih penuh noda, tidak apa-apa menikah, tapi dengan catatan tetap mulazamah, tetap ngaji, tetap mengamalkan wiridnya, tetap dekat dan mulazamah dengan mursyidnya, ya tidak masalah. Karena ada harapan insyaallah akan terus dibimbing oleh mursyidnya. Multasiqan bihi.
wa qad adzina lahu fit tazawwuj, ditambah lagi dengan mursyidnya itu sudah memperkenankan dan merestui, ya Allah, nikahlah kalau sudah didoakan dan direstui oleh mursyidnya, lebih-lebih maka menikahlah. Faqad la yadur, maka dalam keadaan tersebut dia tidak menjadi mudarat. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Ayo kita salat Isya kalau belum ada. Kalian kok belum libur-libur ya? Ada pertanyaan? Tidak ada kertas. Ya sudah. Wal harfu, sekarang terakhir harf. Karena isim sudah tadi. Kemudian fi'il sudah aja barusan. Isim sudah pertemuan lalu. Ya. Sekarang tinggal harf. Al harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya, harf itu berarti kebalikan dari dua itu, isim dan fi'il. Jika tidak ada tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il, maka itu namanya harf. Artinya seseorang kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia apa saja tadi, dia masih saja menunda-nunda, ya kan? Belum lagi kemarin kita sudah bahas panjang lebar tentang tanda-tanda isim, tanwin, ya, selalu dekat dengan guru, apalagi isim selalu berzikir ila akhirih. Terus huruf jar juga sudah kita baca. Tidak ada semua itu, berarti itu dia main-main, dia nggak serius. Dan itulah disyaratkan dengan harf. Harf itu kan ya harf, satu huruf, ada artinya lah gitu. Berarti seseorang itu kalau tidak bersungguh-sungguh, tidak apa semua yang tadi itu, ya berarti dia tidak ada arti hidupnya. Hidupnya tidak ada artinya. Wallahu a'lam. Coba kita baca lebih pastinya. Aizu al-harfi dzulmani, itu kan? Artinya dia memiliki kehidupan yang penuh kegelapan kalau tidak ada tanda-tanda yang tadi. Wa huwa alladhi ya'budu Allah ay tarafan min ad-din wa tarafa min ad-din wa tama'. Fa in asabahu khairun yatma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi la yasluhu lis-sayr bil-dhikri wala bil-amal. Tuh. Dia tama, dia selalu merasa sudah tinggi, merasa sudah banyak pahala, sudah wah soleh aku kah, tidak perlu lagi gitu-gitu kah, apa zikir kah, tidak perlu. Nah, itu namanya yang seperti itu, katanya la yasluh, tidak akan apa ya, sanggup dia menempuh perjalanan yang seperti itu. Bil dzikri wala bil amal. Sama adanya dia berzikir ataupun tidak ada gunanya semua itu. Nauzubillah min dzalik. Seperti apa juga yang tidak ada arti daripada zikir dan amal ibadahnya. Ini dia. Wa huwa alladhi dakhala fi tariqil qaumi tam'an fi riyasah. Orang yang sudah memasuki itu, dakhala fi tariqil qaum, sudah memasuki tariqat kaum sufi. Artinya sudah mengikuti jejak kaum sufi. Tetapi tujuannya itu apa? Tam'an fi riyasah. Dia mencari kekuasaan. Dia mungkin tarekat ni luar jamaahnya lumayan, luar mau tersuara meh. Misal ya. Lalu dia masuk tarekat itu, akhirnya dia deklarasikan baiat, lalu dia mengatakan kepada jamaah tarekatnya, pilih saya ya. Saya mau nyalek besok. Misal. Itu tujuannya masuk tariqah. Itu tujuannya masuk tariqah kaum sufi. Tidak ada gunanya itu dia berzikir. Berarti dia enggak benar-benar masuk tariqah. Bukan sair ilallah dia, tapi sair ila siyasah, ila riyasah. Dia mengejar riyasah. Riyasah ini kan dari rais. Rais itu kan penguasa. Dia mengejar tahta. Au izz. Dia mengejar kejayaan. Au jah, posisi. Au mal, harta. Dia mencari harta. Fala ya'ti minhu syai'. Enggak dapat apa-apa itu orang.
khasirat dunya wal akhirah. Dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Ya, kerugian yang nyata. Wal a'yadzu billah, semoga Allah melindungi kita semua daripada itu. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah ba'da Ramadan kita akan mulai dari babul i'rab. Babul i'rab. Ya Rabb, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat insyaallah ya. Amin ya Rabb. Memang tasawuf ini lubbuddin. Saripati agama Islam itu tasawuf. Saripatinya. Ibarat buah itu sari-sarinya, saripatinya itu yang paling inti, yang paling bergizi daripada buah itu kan saripatinya nama kita bilang. Begitu juga agama Islam yang sempurna itu, jika diambil saripatinya lagi, maka itulah ilmu tasawuf. Ada seorang ulama sufi di Mesir yang sangat masyhur, namanya Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim, terkenal, Allah yarham. Dan beliau dijuluki dengan Al-Imam Ar-Ra'id. Beliau salah seorang mursyid Tariqah Syadziliyah. Beliau mendirikan organisasi namanya Al-Ashirah Al-Muhammadiyah, organisasi sufi yang sangat besar di Mesir. Ada ungkapan beliau yang luar biasa. Beliau mengatakan, innal ilaj al-wahid li kulli al-amrad an-nafsiyah wal ijtimaiyah wal wataniyah la yujadu abadan illa 'inda at-tasawuf. Itu kata beliau. Innal ilaj al-wahid, sesungguhnya solusi satu-satunya bagi segala problematika nafsiyah, individu, ijtimaiyah, sosial, wataniyah maupun kebangsaan, nasional, la yujadu abadan illa 'inda tasawuf. Selamanya tidak akan ditemukan solusi itu kecuali pada ilmu tasawuf. Subhanallah. Itu dari sisi historis, dari sisi segala-gala sisi itu terbukti apa yang dikatakan. Maka kalau kita betul-betul dalami ilmu tasawuf ini, kita kaji dan kita amalkan tentunya, ya, setelah memahaminya dengan benar, setelah memahami bahwa tasawuf itu ilmu yang sesungguhnya tidak sulit sebagaimana dipersulit kebanyakan orang dengan pemahamannya, sesungguhnya sangat indah, sangat indah dan nikmat. Ya, walaupun ya ada saja rintangan-rintangan, tetapi seperti dikatakan tadi, falah fid dunya wal akhirah, kejayaan yang sebenar-benar kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Rabb, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kalau ada pertanyaan, aqimus shalah.